Oke, kita kali ini bahas tentang akuntansi biaya pengantar ya, pengantarnya. Jadi akuntansi biaya sebelum kita menghitung-hitung, ya kita coba untuk yang teorinya dulu. Pengantarnya, semua bisnis sangat memperhatikan pendapatan dan biaya. Jadi bisnis apapun, usaha apapun pasti akan memperhatikan pendapatan dan biaya. Nah, kenapa? Karena ya misalnya perusahaan biasa, perusahaan komersil ya, pasti dia akan memperhatikan pendapatan, karena dengan adanya pendapatan itu dia bisa menggunakan untuk operasionalnya. Nah, kalau misalnya bagaimana perusahaan nirlaba? Perusahaan nirlaba dia memang tidak menghasilkan laba kan, tapi apakah memerlukan pendapatan atau dana? Tetap perlu, karena ya meskipun dia itu tidak mencari laba, dia tetap memerlukan dana untuk operasional sehari-harinya. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang perbedaan antara akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi biaya. Kalau akuntansi keuangan fokusnya kepada pihak eksternal seperti investor, pemerintah, bank, dan pemasok. Ya, transaksinya itu berdasarkan dari GAAP, PSAK, IFRS. Nah, lebih gampangnya dilihat di sini. Jadi akuntansi biaya itu adalah pencampuran antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi hubungan antara akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi keuangan ini, kemudian manajemen, akuntansi manajemen itu yang merah ini, ya pencampuran antara keduanya itu adalah akuntansi biaya. Nah, ini lebih lanjutnya. Jadi akuntansi manajemen dan akuntansi biaya itu sebenarnya kurang lebih ya. Nah, perbedaannya, kalau misalnya akuntansi manajemen dia lebih kepada memenuhi tujuan organisasi ya. Kalau akuntansi keuangan itu lebih kepada pihak eksternal. Nah, jadi tujuan informasi sama pengguna utamanya kurang lebih lah ya. Jadi akuntansi manajemen itu manajer saja atau orang dalam. Kalau akuntansi keuangan itu lebih kepada investor, bank, pemerintah ya, pokoknya pihak ekstern. Nah, kalau akuntansi manajemen fokus perhatiannya itu lebih kepada masa depan. Jadi dia itu membuat anggaran tahun ini disiapkan tahun yang kemarin, anggaran untuk tahun besok harus disiapkan di tahun ini. Kalau akuntansi keuangan, dia itu berarti orientasi masa lalu. Maksudnya apa? Mencatat yang sudah benaran terjadi. Nah, kalau akuntansi manajemen itu memperkirakan, kalau akuntansi keuangan itu mencatat yang benaran sudah terjadi. Nah, kalau aturannya, akuntansi manajemen itu dia tidak ada mengikuti GAP ya, PSAK. Maksudnya ini GAP PSAK itu semacam standar atau peraturan ya. Ya, jadi kalau misalnya akuntansi manajemen dia tidak perlu mengikut ini, karena ya kan untuk manajer saja tujuannya kan. Tapi kalau akuntansi keuangan dia harus mengikuti peraturan atau standar yang berlaku. Nah, kalau jangka waktunya, kalau akuntansi manajemen itu bisa jam sampai tahunan ya, karena dia itu kaitannya dengan manajemen dan produksi. Jadi dia itu ya harus real time. Kalau akuntansi keuangan dia tidak bisa real time, karena tidak mungkin penjualan hari ini kita catat langsung kita rekap hari ini juga kan. Ya memang mau tidak mau memang dicatat, tapi rekapannya itu pasti akan kita ketahui pada saat setahun kemudian. Jadi tidak bisa kita langsung tahu laba rugi kita itu hari ini berapa, ya kan. Ya, perilaku biaya lebih kepada perilaku manajer ya. Kalau misalnya akuntansi keuangan lebih kepada kompensasi yang akan diperoleh manajer. Ya, keputusan strategis dan akuntan manajemen. Jadi kalau misalnya strategi menggambarkan bagaimana organisasi sesuai antara kemampuan dan kesempatannya di pasar. Jadi ya, strategi itu sebenarnya kita harus melihat kemampuan kita itu bagaimana, terus kesempatan kita. Ya, udah tahu kemampuannya itu membuat minuman kan, membuat minuman bir, tapi dia memaksa memasarkannya di Indonesia, udah pasti akan berkurang kan. Atau misalnya kemampuan dia itu adalah membuat mobil sport, ya dipaksakan ke negara-negara berkembang, udah pasti tidak akan maju. Atau misalnya yaitu kemampuannya bikin mobil sedan, bikin mobil sport ya tadi kan, tapi ternyata dijual ke negara-negara gurun atau negara-negara bersalju, udah pasti tidak akan laku. Nah, itulah makanya strategi itu kita harus lihat kemampuan kita bagaimana, kesempatan kita bagaimana. Nah, terus ini siapa pelanggan terpenting ya. Jadi kalau misalnya kita itu ingin menjual ya istilahnya kan,
Ya kita harus lihat pelanggan kita tuh siapa. Tadi mobil itu siapa ya sasarannya, masyarakat menengah kan. Ya kalau bisa yang bawah lebih bagus. Nah, terus kalau misalnya mobil itu apakah semuanya bisa masyarakat menengah ke bawah? Ya tidak juga kan, ada juga untuk kalangan atas. Ya misalnya yang mobil Alphard, udah pasti mobil Alphard itu kita fokuskan kepada kalangan atas. Tapi kalau Calya, ya Calya itu berarti kalangan menengah ke bawah. Produk pengganti yang ada di pasar dan bagaimana produk itu berbeda dari segi kualitas dan harga. Jadi produk pengganti di pasar itu ada tidak barang ini? Ya, terus apa bedanya dengan barang kita? Ya misalnya sekarang HP itu udah banyak, ada Xiaomi, katakanlah ada pengganti Xiaomi itu apa, Oppo. Nah yang bedakan antara Oppo dengan Xiaomi itu apa? Apakah harganya, kualitasnya, speknya kan, atau mungkin warnanya, atau kameranya kan. Kemudian kemampuan kita paling kritis itu sebenarnya apa? Yang paling hebat kita itu apa sih? Apakah teknologinya, produksinya, atau pemasarannya? Oh kalau misalnya Apple itu lebih hebat di teknologi, memang dia harganya mahal, service centernya sulit, tapi teknologinya termasuk canggih kan. Nah kalau misalnya pemasaran, oh ada iklan yang sebenarnya produknya tidak terlalu biasa-biasa saja gitu kan, tapi pemasarannya sangat wah. Nah itulah berarti kemampuan paling kritisnya itu adalah di pemasaran kan. Ya kemudian apakah dana yang memadai tersedia untuk menangani strategi tersebut? Inilah yang paling penting. Jadi semuanya itu tidak akan guna kalau misalnya tidak ada dananya. Jadi ya salah satu yang paling penting di sini adalah dana. Rantai nilai dan analisis rantai nilai. Rantai nilai itu ya di sini urutan fungsi bisnis di mana kegunaan pelanggan ditambahkan ke produk. Ada yang pertama R&D. R&D itu adalah research and development, berarti ya penelitian dan pengembangan terhadap suatu produk. Ya misalnya kalau dalam suatu daerah itu ya kita harus meneliti dulu daerah ini sebenarnya lebih menyukai apa sih, ya kan. Berarti harus dilakukan survei pasar, atau misalnya kebutuhan di daerah itu apa sih. Desain produk dan proses. Jadi kalau misalnya desain ini juga salah satu hal yang penting, karena kalau misalnya desain itu harus bisa membedakan antara produk satu dengan produk lain. Ya kalau misalnya sama saja, ya memang ya kalau misalnya HP seperti kita contohkan HP itu zaman dulu bervariasi macam-macam bentuknya. Sekarang itu sudah berbeda-beda, sudah ya bisa dibilang hampir sama lah ya. Zaman dulu beda-beda semua. Tapi kalau zaman sekarang HP itu sudah semakin seragam, ya bentuknya hampir sama. Bahkan kita tidak tahu itu sebenarnya HP apa sih kalau kita tidak melihat belakangnya kan. Nah, makanya di sini ya salah satu pentingnya itu adalah desain. Mobil antara mobil Brio dengan mobil Ayla misalnya kan. Nah itu kita harus bisa membedakan. Kira-kira Ayla itu hebat di desainnya itu seperti apa sih? Nah kalau kita harus beda dengan dia. Produksi, pengadaan, transport, dan penyimpanan. Ya berarti udah diteliti, udah didesain, kemudian diproduksi. Nah kemudian diproduksi, disimpan. Sudah disimpan, kemudian dipasarkan. Nah, kalau misalnya barang itu sudah diproduksi terus tidak dipasarkan, ya percuma akhirnya kan. Kecuali kalau itu barang terbatas ya. Tapi kalau misalnya barang yang umum, ya udah diproduksi pasti akan dipasarkan atau dijual. Nah, apakah dari pabrik itu bisa langsung ke konsumen? Ya, biasanya melalui distributor dulu atau distribusi ya. Nah, setelah melalui distribusi, baru nanti ke pelanggan. Nah, barang itu ketika sudah jadi, ya pasti harus ada layanan pelanggannya kan. Atau bisa dibilang ya layanan purna jual. Jadi layanan setelah penjualan. Contohnya adalah garansi atau service center. Ya, keluhan barang entah itu rusak atau tidak fungsi, nah itu nanti akan di layanan pelanggan. Ya pasti ini untuk barang-barang yang sifatnya itu barang-barang yang tahan lama ya. Kalau barang yang tidak tahan lama itu tidak ada garansinya. Faktor kunci kesuksesan, biaya dan efisiensi. Perusahaan menghadapi tekanan yang terus-menerus untuk menurunkan biaya dari produk yang mereka jual.
Jadi perusahaan itu antara satu dengan yang lain, mereka itu pasti akan bersaing bagaimana caranya menjual produk yang berkualitas tapi dengan harga yang murah kan. Nah, disitulah tantangannya kan. Jadi bagaimana sih caranya agar barang kita itu semakin murah. Nah, tantangan itu berhasil dijawab oleh Xiaomi kan kalau untuk HP. Kalau untuk mobil itu berhasil dijawab oleh Wuling mobil. Ya, itu dia mobil sekelas yang sama tapi harganya bisa jauh lebih murah, bahkan bisa 2 kali lipat lebih murah. Ya, kalau kualitas, ya ini ya, kualitas itu berarti TQM ya, Total Quality Management. Jadi pastilah barang yang diingin konsumen itu adalah barang yang tahan lama, barang berkualitas. Ya, jaranglah konsumen itu baru beli dia ingin rusak. Ya pasti dia itu kalau sudah beli ya ingin dipakai terus, ingin tahan lama kan. Waktu itu membuat siklus hidup produk lebih singkat dan pengenalan ke pasar semakin cepat. Ya, harapannya ya pokoknya barang itu kalau bisa makin produksinya itu semakin cepat. Atau misalnya kayak pengantaran kurir. Ya kalau misalnya sekarang dari Jakarta ke Pontianak 3 hari, mungkin suatu saat nanti bisa 2 hari, bisa sehari, tapi harganya murah. Bahkan kalau bisa hitungan jam sudah sampai ke konsumen. Nah itulah tantangan dari waktu kan. Jadi ya konsumen menginginkan makin cepat ya makin bagus. Atau misalnya kayak catering itu ya mungkin perlu waktu sampai 3 jam, ya kalau bisa setengah jam sudah jadi. Wah itu kan pasti sangat diinginkan konsumen lah ya. Inovasi itu adalah inovatif ya untuk perusahaan. Jadi ya perusahaan itu sukses harus melakukan inovasi. Kalau dia tidak melakukan inovasi, dia pasti akan ditelan zaman kan. Contohnya apa, kayak sederhana lah ya. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan HP itu ya kayak Nokia itu dia tidak mengikuti Android, akhirnya tenggelam sekarang. Ya, Samsung dia itu selalu mengikuti perkembangan Android, akhirnya dia bisa maju kan. Dan dulu Nokia itu sangat terkenal ya. Samsung itu malah tidak terlalu terkenal kan. Nah, tapi karena Nokia itu dia tidak berinovasi ya, terus juga bersikukuh terhadap sistem operasi dia, akhirnya dia tenggelam sekarang. Kalau Samsung dia sangat terbuka dengan perubahan. Dulu juga harga Samsung itu sangat mahal ya kan, jadi harga Samsung itu untuk yang sekelas kelas J ya, itu harganya aja udah sampai 2 jutaan. Nah sekarang itu sudah 1 jutaan. Nah makanya Samsung juga melakukan inovasi dalam bidang harga, jadi harganya itu sudah semakin murah. Nah ini salah satunya yang lebih hebat lagi ya, jadi dia itu melihat faktor lingkungan ya. Nah, perusahaan fotokopi Ricoh itu fotokopi di Jepang ya, memang sudah tidak terlalu terkenal lagi sekarang ya. Kalau zaman dulu Ricoh ini salah satu yang terkenal, itu perusahaan fotokopi. Dia itu sudah memikirkan bagaimana konservasi energinya, terus juga bagaimana kalau misalnya produk ini bisa didaur ulang, nah, terus bagaimana polusinya kan. Oke, jadi karena dengan adanya seperti ini membuat perusahaan di Jepang itu ya semakin agresif mengembangkan ya lingkungannya kan. Jadi ya kita itu memang sudah harus mulai peduli dengan lingkungan. Nah, di sini bahkan ya kita bisa lihat ya, malah dia itu lebih hebat lagi. Ya kalau di Jepang itu bahkan ada yang saya pernah melihat gotnya aja sangat bersih, bahkan ikan-ikan hias itu bisa hidup di situ. Ya memang orang Jepang itu dia sangat memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Nah ini pengambilan keputusan ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu identifikasi masalah. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih masalah yang terjadi di perusahaan kita itu. Oh ternyata penjualan menurun. Nah itu kan, atau misalnya ternyata masalah kita itu adalah kurangnya sumber daya manusia, atau ternyata kurangnya inovasi dalam produk. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus cari tahu dulu masalahnya apa. Baru yang kedua kumpulkan informasi. Nah informasi ini seperti kritik saran. Nah kira-kira kurangnya kita itu kenapa sih? Atau misalnya jeleknya kita itu di mana sih? Nah disitulah kita akan mengumpulkan informasi, kemudian membuat prediksi mengenai masa depan. Jadi kalau misalnya kita itu
sudah mendapatkan informasi, pasti kita akan, oh kalau saya mengambil begini pasti akan begini. Nah, itu nanti sebenarnya lebih kepada keputusan di antara alternatif. Jadi kita itu sudah melihat beberapa pilihan. Nah, dari pilihan itu kira-kira akan berujung kemana. Kalau saya ngambil A ini kira-kira akan ke mana ujungnya. Kalau saya ngambil B kira-kira nanti akan kemana. Kalau saya ngambil C kira-kira akan gimana jadinya. Ya itu istilahnya perkiraan lah ya. Baru nanti dari beberapa pilihan itu kita implementasi kan, kita ambil keputusannya. Karena dari beberapa opsi tidak mungkin kita itu bisa mengambil semua opsi itu, pasti harus kita pilih salah satunya ya kan. Jadi nah mungkin kalau misalnya kita itu udah milih motor terus tiba-tiba kita ingin naik motor dan naik mobil, jadi ya harus pilih salah satu. Kalau naik motor aja, kalau naik mobil ya naik mobil aja. Nah mungkin kita bisa naik kedua-duanya kan, itu ya. Ya, pedoman penting akuntansi manajemen itu pertama ya, pendekatan biaya manfaat. Nah, kalau misalnya dalam suatu dunia bisnis itu ada tantangan. Tantangannya bagaimana? Bagaimana agar biayanya itu sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh. Jadi kalau bisa biayanya kecil, manfaatnya besar. Nah, itu kan tantangan. Gimana caranya agar kita itu pikirkan bahwa duit yang kita keluarkan untuk membeli HP itu ternyata manfaatnya sebanding dengan biaya yang kita keluarkan. Jadi bukan berarti kita itu beli HP terus ternyata HP ini tidak bermanfaat sama sekali ya. Atau misalnya kita beli motor, kita sudah timbang-timbang untuk beli motor kan, biayanya ternyata manfaatnya tidak seperti yang seharusnya. Itulah memang tantangan sebenarnya ya, tantangan bagaimana mengukur biaya itu sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh. Maka yang di sini cukup sulit dan belum ada ukuran pasti. Pertimbangan teknis ya, membantu manajer membuat keputusan ekonomi yang bijak dengan menyediakan informasi yang diminta dengan format yang tepat. Jadi kalau misalnya kita itu ya apa yang diperlukan ya harus kita sediakan, jangan pula apa yang diperlukan malah tidak kita sediakan. Biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Jadi dengan berbedanya biaya, tujuannya juga berbeda, Mas. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya perusahaan itu memutuskan untuk membeli mobil dengan untuk membeli motor. Ya, beli mobil itu berarti untuk keperluan mengantar tamu kan. Pasti biayanya berbeda. Biaya perawatan mobil kan. Nah, sementara kalau misalnya dia itu memutuskan untuk beli motor, ya motor ini untuk apa? Motor ini untuk sampai tujuan dengan cepat, atau misalnya untuk diberikan kepada karyawannya. Ya, jadi biaya beda itu tujuannya juga berbeda. Ya, mungkin kan antara ya mobil Brio dengan mobil Alphard itu biayanya sama kan. Ya, tujuannya juga beda, tujuannya saja berbeda kan. Kalau mobil Alphard itu untuk mobil mewah kan, sementara kalau mobil Brio itu untuk mobil kecil, untuk anak muda biasanya kan, atau untuk yang mobil kalangan menengah ke bawah. Nah, kalau misalnya Alphard itu untuk mobil kalangan atas. Nah, jadi biaya beda, tujuannya harus berbeda. Nah, struktur organisasi. Jadi kalau misalnya dalam struktur organisasi itu ya hubungan antara departemen dengan staff. CFO itu adalah Chief Financial Officer ya, Chief Financial Officer atau Direktur Bagian Keuangan. Nah, ini salah satu lingkup dari operasi keuangan ya, pengendalian, treasury itu maksudnya adalah bagian bendahara ya. Manajemen risiko ya, berarti dia itu memang bagian pengelolaan risiko. Di perbankan biasanya ada. Perpajakan ya, itu berarti dia mengurus pajak-pajak ya. Hubungan investor, kemudian audit internal. Ya, ini bagian-bagian yang ada dalam direktur keuangan. Bisa lebih luas lagi, tergantung dari perusahaannya. Oke, semoga dari apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Silakan nanti buat resumenya dalam kertas folio ya, masing-masing orang. Nanti saya tunggu tugasnya pada saat bulan April ya.